Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Tentang Ministry. Tema yang akan kita bahas dan pelajari pada malam hari ini yaitu tentang disiplin dan tanggung jawab. Wow, ya. Jadi temanya malam hari ini adalah tentang disiplin dan tanggung jawab. Nah, saudara, ini penting sekali ya. Materi ini harus kita pahami bersama-sama sebagai murid Tuhan yang belajar dalam online discipleship ini. Selain kita tahu tentang banyak rahasia-rahasia kerajaan Allah yang kita pelajari bersama-sama, baik perkara-perkara mekanisme iman, perkara-perkara berkat, ya perkara-perkara mujizat, dunia roh, makhluk-makhluk roh dan sebagainya. Tapi kita juga harus tahu ada hal yang harus kita lakukan dan kerjakan serta persiapkan di dalam kehidupan kita ini. Ya, lah tema tentang disiplin dan tanggung jawab ini bukan mujizat. Ya, jadi kalau ada orang bisa berdisiplin atau punya nilai tanggung jawab itu bukan mujizat. Saya kasih tahu ya. Jadi jangan pernah datang kepada saya lalu minta didoain, ditiam. Pak Gideon tolong doain saya supaya saya bisa disiplin dan tanggung jawab. Ya, nah saudara, ini harus dibangun dulu dari keinginan, kesadaran, ya, dari diri kita. Disiplin itu adalah pilihan. Disiplin itu adalah sebuah keputusan, ya. Disiplin itu adalah sebuah tekad yang dibangun oleh seseorang sehingga dia bisa menjadi orang yang disiplin. Nah, sebagai murid, ya, ini harus merupakan salah satu cirinya. Saya percaya ya, ini kan kelas rohani, namanya pemuridan secara rohani. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti semuanya pernah mengecap sekolah ya. TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai university. Nah, itu waktu Anda masih TK gitu kan, kadang-kadang gurunya masih toleransi ya. Telat gitu masih disambut dengan ketawa ketiwi. Oh, datang juga akhirnya gitu ya. Nanti kalau sudah SD, saudara ya, wah telat. Apa yang terjadi? Disetrap, saudara. Nggak boleh masuk. Berdiri dulu di papan tulis. Nanti kalau telatnya lebih banyak lagi, 2 jam pelajaran baru masuk itu. Nggak boleh masuk kelas, berdiri di depan pintu kelas. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya dulu sering disetrap. Jadi ngerti saya gitu ya. Dulu saya pikir guru saya itu sentimen dengan saya. Gitu ya. Kenapa? Saya dulu sekolah SD itu di negeri. Dan di kampung saya itu nggak banyak orang Kristiani, ya. Nah, jadi karena saya ada satu kelas itu kadang cuma satu yang anak Allah gitu ya. Jadi kok selalu pikiran saya seperti itu. Apa saya karena beda keyakinan lalu saya diperlakukan seperti ini? Ternyata bukan. Saya di strap seperti itu, didisiplin oleh guru saya ini karena saya nggak tertib. Saya melanggar aturan seperti itu, ya. Nah, sekarang saya baru mengerti, ya. Setelah mengajar pemuridan seperti ini, ternyata guru saya itu dulu ya, bukan benci sama saya, dia menjalankan aturannya, bahwa setiap murid harus mendisiplin dirinya, amin. Nah, dan ini bukan mujizat sekali lagi. Bangun tidur lebih pagi, berangkat lebih pagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih. Jangan Anda bicara tentang disiplin dengan Tuhan, kalau Anda nggak bisa disiplin secara organisasi atau kepada manusia, secara komitmen ya. Ayo mulai belajar ya. Nah, kalau pemuridan kita mulai jam 7.30 ya, atau 19.30. Nah, Anda nongkolnya jam berapa? Harusnya jam 5 sore ya, harusnya gitu ya, ikut bantu-bantu dulu apa gitu ya, mempersiapkan di alam roh. Ini kan online acaranya gitu ya. Nah paling enggak itu ya sebelum jam 7.30 sudah nongol duluan ya. Nah Anda jangan berpikir
paling baru puji-pujian. Ya. Kenapa harus memuji menyembah Tuhan? Saya ajak memuji menyembah Tuhan, ini merupakan persiapan hati Anda. Supaya apa? Ketika sepanjang hari Bapak Ibu Saudara itu disibukkan dengan banyak masalah yang menimpa hidup Anda, selama hampir 30 menit atau 20 menit ya, kita memuji menyembah Tuhan itu, hatimu dibajak, dipersiapkan. Dan ketika firman itu disampaikan, hatimu sudah tenang. Sehingga dengan mudah untuk mempersiapkan, untuk mendengarkan dan menerima setiap firman yang ditaburkan. Amin. Ayo coba mulai belajar berdisiplin. Bukan untuk acara saya, bukan. Ini merupakan tekad kemauan yang dibangun supaya apa? Anda melatih diri. Kapan saya dilihat dan menjadi orang disiplin? Ya. Nah, kalau sudah disiplin, nanti ada bagian lain. Diberi tanggung jawab. Artinya apa? Ketika Anda dipandang layak untuk dipercayakan segala sesuatu, nah itu seperti apa yang dikhotbahkan dalam seminar kemarin tentang talenta itu, setiap orang yang diberi, Tuhan tuntut tanggung jawabnya. Ya. Berani menerima harus ada konsekuensinya. Tuhan tanya, mana yang 5, mana yang 2. Ya, Anda harus bisa menjawab. Seperti yang 5 dengan bangga menjawab, nih 5 jadi 10. Engkau adalah hamba yang baik, sabaslah ikut menikmati kebahagiaan Tuhanmu. Yang 2 dengan bangga menjawab, nih 2 jadi 4. Ya, bertanggung jawab. Amin. Tapi yang 1 nggak bisa jawab. Ya. Nah, sebenarnya jawabnya bisa, tapi nggak menanggung. Gitu. Jadi cuma jawab doang. Dan jawabnya ngawurnya luar biasa. Ya, karena dia takut untuk disalahkan, dia salahin dulu yang tanya. Ya loh. Engkau adalah Tuhan yang jahat. Engkau tidak adil seperti gini. Nih punyamu. Gitu ya. Nah, itu tanda orang yang enggak bertanggung jawab. Amin. Oke, Saudara, malam hari ini kita langsung ya mempelajari tentang disiplin dan tanggung jawab ini. Oke, kita lihat materi kita. Pertama, Saudara, untuk kita bisa mendisiplin ya diri dan bertanggung jawab, bisa menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab, kita harus punya pertama adalah penguasaan diri, ya, atau menguasai diri. Nah, tiada pemuridan tanpa disiplin, ya, no discipleship without discipline, ya. Jadi tidak ada pemuridan tanpa disiplin. Jadi ikut pemuridan harus melatih diri, menguasai diri supaya Anda bisa disiplin. Paulus, Saudara, dia ketika menjadi pengikut Yesus, dia tahu dia adalah seorang murid. Apa yang dilakukan oleh Paulus dalam mengikut Yesus ini? Aku menguasai diriku, melupakan apa yang di belakangku, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu. Ya. Jadi dia berlari itu ada kontrolnya. Bukan sembarang berlari. Bahkan Paulus berkata, kalau aku sebagai seorang petinju dalam pertandingan ini, aku tidak sembarang memukul. Ya. Ada kontrolnya, ada targetnya, ada sasarannya. Kalau toh dia berlari juga ada tujuannya. Nah, perjalanan kehidupan kita, umur kita semakin bertambah, bukan? Waktu kita semakin berkurang sebenarnya. Dengan jatah yang diberikan untuk kita hidup di dunia ini. Itu yang disebut perjalanan kehidupan kita ini. Selama kita mengarungi kehidupan ini, arahmu kemana? Itu harus Anda tentukan, betul? Nah, kalau jalanmu enggak tepat pada sasarannya, bukan kepada Tuhan, tujuannya, nanti banyak waktu yang terbuang, ya. Terjadi wasting time ya, membuang waktu. Kan banyak orang kadang-kadang ya,
nongkrong di mall, nongkrong di halte, nongkrong di PRJ loh. Atau di mana aja gitu. Kalau ditanya, ngapain sih tiap gini? Ya daripada bengong, gitu, saya buang waktu di sini. Dengan bangga dia ngomong seperti itu ya. Buang waktu, nunggu supaya waktu habis, ya, supaya nanti jam 6 ketemu gitu. Makanya sisa waktunya itu dia hambur-hamburkan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna sama sekali. Ya. Nah, padahal firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Jangan kamu bodoh. Usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah. Ketika kita bisa mempergunakan waktu dengan benar, mempergunakan waktu dengan baik, Anda sudah termasuk orang yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, Anda punya penguasaan diri. Nah, untuk memiliki penguasaan diri ini, yang perlu digarap bagian mana, saudara? Emosi, ya. Emosi adalah bagian dari seseorang yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam peperangan rohani. Ingat ya, orang emosi itu keluar dari kontrolnya. Dia melakukannya berdasarkan apa? Emosi. Nah, kalau dia lagi marah, lagi jengkel gitu, wah, dia emosi. Pokoknya dia melampiaskan kekuatannya, membuang waktunya, energinya, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya puas. Memuaskan emosinya itu tadi gitu loh. Nah, orang-orang yang emosi itu kadang-kadang tidak punya kontrol. Nah, kalau udah overload nih emosinya, nanti kalau udah reda dan sadar, kadang-kadang nyeselnya luar biasa ya. Ada orang emosi gitu ya, wah gini-gini sampai banting piring, banting ini, tonjok mobil, tonjok itu segala macam gitu. Selesai ya, habis itu lihat semuanya berantakan, pecah semuanya, penyok semuanya. Lalu dia melihat, wah nyeselnya luar biasa. Kenapa gue banting tadi ya? Kenapa gue tonjok itu ya? Nah, kapan dia lakukan itu? Ketika dia tidak punya penguasaan di diri. Nah, saudara, dalam kerohanian juga. Hidup kita itu kan seperti pertandingan, betul? Hidup rohani itu peperangan. Dalam peperangan roh seperti ini, kita harus punya penguasaan diri tersebut. Nah, di sini emosi kita harus bisa diredam. Jadi dalam mengikut Tuhan pun Anda jangan emosi loh. Ada orang nih ikut Tuhan emosi juga ya. Wah, siang jadi kenangan, malam jadi impian ya. Cintaku semakin mendalam sampai lupa. Wah, kelihatannya gini ya. Nah, belum tentu itu stamina bisa bertahan di situ. Kenapa? Itu baru emosinya saja. Memang kadang-kadang orang cinta mula-mula dengan Tuhan itu emosinya luar biasa. Walaupun bergerak dalam hal yang positif, betul? Dalam hari Minggu kadang-kadang bisa ibadah 5 kali loh. Dari pagi bangun sampai malam gitu cari gereja terus dan sebagainya. Ya. Wah, hebat juga ya kelihatan seperti itu. Tapi itu baru emosinya aja. Nanti kalau udah terkontrol, dia akan cari satu tempat yang benar-benar cocok untuk dia bisa bertumbuh di tempat itu. Enggak harus dari pagi sampai malam ada di situ. Amin. Tapi dia ada di tempat yang tepat, ketemu dengan pemimpin yang tepat, di situ dia bisa bertumbuh dengan baik. Ya, nah bagaimana dia bisa ada di tempat itu? Ketika dia bisa kontrol dirinya, enggak jadi kutu loncat, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, enggak. Jadi dia sudah berjemaat di satu kelompok atau gereja lokal, nah disitulah mereka bisa dibangun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, itu sebabnya, ya, oke, itu sebabnya Tuhan memberikan perlengkapan khusus, yakni roh penguasaan diri. Saudara, roh penguasaan diri itu sudah diberikan oleh Tuhan.
Manusia ketika jatuh dalam dosa, di dalam dirinya sudah memang tidak ada kontrol, ya, tidak ada penguasaan diri. Karena apa? Selalu hidupnya dipengaruhi oleh si iblis yang menjajah manusia itu. Karena manusia itu diperbudak oleh si iblis, ya. Selalu keinginannya membuahkan dosa seperti apa yang diinginkan oleh yang memimpinnya atau yang mendorongnya, yaitu si iblis itu. Namun setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Bapa masuk dalam hidup kita. Roh Kudus masuk di dalam diri kita juga. Nah, setelah tiga-tiganya ada di dalam diri Anda, banyak karakteristik daripada Allah atau keluarga Elohim itu memenuhi dan tinggal di dalam diri Anda. Salah satunya apa? Adalah roh penguasaan diri. Jadi bisa disimpulkan, ya, setiap orang yang percaya, penguasaan diri itu sudah ada di dalam Anda. Sejak Anda dilahirkan baru dan keluar dalam bentuk buah roh. Bila Anda mulai menyadari keberadaannya dengan iman dan mulai mengakuinya. Amin. Siapa di sini sudah dibaptis Roh Kudus? Siapa di sini sudah penuh dengan Roh Kudus? Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, mereka bukan hanya berkarunia Roh Kudus tok, tapi mereka juga harus menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saya gambarkan, ya, pekerjaan Roh Kudus itu seperti pohon, ya, pohon yang bertumbuh. Nah, pohon itu ada dua bagiannya, ada daun, ada buahnya, betul? Nah, ketika pertumbuhan awal, berdaun lebat, itu namanya berkarunia. Ya, daun itu sering saya ilustrasikan sebagai karunia yang keluar dalam diri orang-orang yang sudah lahir baru. Tapi, ya, jangan hanya berdaun tok. Anda harus juga berbuah. Ya, roh itu, pohon roh itu harus menghasilkan buah yang memiliki 9 cita rasa. Dan salah satunya atau cita rasa yang terakhir namanya adalah self control atau penguasaan diri itu. Nah, Saudara, ketika pohon itu tumbuh, ya, penguasaan diri itu sebenarnya bukan masuk dari luar, enggak. Terjadinya proses sudah ada include di dalam pohon itu. Jadi Roh Kudus yang mengerjakan di dalam diri Anda potensi untuk menjadi orang yang bisa menguasai diri, ada kontrol, ada penguasaan diri ini. Sebenarnya benih rohnya sudah ada di dalam diri Anda. Bagaimana supaya manifestasi daripada buah-buah roh itu bisa terjadi, terrealisasi, terbukti di dalam kehidupan Anda itu? Yang pertama adalah, ya, Anda harus menyadari keberadaannya di dalam diri Anda dengan iman. Doamu jangan salah. Jadi kalau Anda kurang sabar, jangan bilang ini, Tuhan berikan saya roh kesabaran. Tuhan akan bilang, wes. Ya, Tuhan berikan aku roh kesetiaan. Tuhan bilang apa? Sejak kamu lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, memenuhi kamu, roh kesetiaan itu sudah ada di dalam dirimu. Nah, termasuk satu lagi, Tuhan beri aku penguasaan diri. Ya, dengan tegas, Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus bersama-sama berkata, wes, sudah ada di dalam dirimu. Amin. Nah, kalau pernyataan surga bilang seperti itu, lalu bagaimana supaya Anda bisa menjadi orang yang menguasai diri penuh dengan penguasaan diri? Langkah pertama, akui dengan iman lebih dahulu. Sadari bahwa itu telah ada, lalu mulai akui dengan iman. Ya, aku adalah orang yang bisa menguasai diri. Amin. Karena Tuhan Yesus ada di dalam diri saya. Coba malam hari ini,
Anda mulai buat pengakuan iman masing-masing ya. Selesai acara pemuridan malam hari ini, di rumah Anda masing-masing, Anda mulai bilang, siapa bilang saya nggak bisa menguasai diri? Omong kosong. Saya adalah orang yang bisa menguasai diri. Karena Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus ada di dalam diri saya. Ya. Nah, mulai sadari ketika Anda mau ceroboh, ya toh, melakukan hal yang sembrono dan sebagainya, tak terkontrol itu, Anda ingat dengan apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda sadari. Remnya sudah ada di dalam diri saya, men. Kayak orang bawa mobil dulu ya, mobilnya sudah jalan, ya toh, Anda sadar dong, mobil itu punya rem, bukan? Ya, mobil itu punya rem. Lalu sebelum Anda jalan, Anda berpikir, aku nanti bisa menghentikan mobil ini alias bisa ngerem mobil ini, betul? Ketika Anda berjalan di jalan raya, lalu di depan Anda ada motor yang lewat, belok, atau jalannya ada lampu merah dan sebagainya gitu. Nah, Anda bisa ngerem, bukan? Bisa kontrol mobil itu ya, bisa kuasai mobil itu, remnya bisa Anda injak. Sama, ya, kalau Anda nggak menyadari, nggak tahu bahwa mobil itu ada remnya, nah itu yang cilaka nih. Jadi ketika saya dulu ngajarin anak saya awal-awal bawa mobil, ya, yang pertama apa? Saya tunjukkan bagian-bagian ini loh, yang diinjak itu. Ini kaki, ya, yang kanan itu gas, yang kiri itu rem, karena mobilnya matic ya. Kalau manual beda lagi ya. Nah, manual beda lagi ya. Jadi ini karena matic, kanan sama kiri aja nih. Diinjak oleh satu kaki ini. Nah, caranya begini ya. Ini rem. Coba injak remnya. Coba injak remnya. Coba digas ya. Nah, walaupun giginya belum masuk, ya. Lu injak aja. Gitu ya. Rem, set gitu. Nah, padahal belum jalan. Nah, ketika saya lihat kakinya sudah mulai lancar ya, dan udah ngerti fungsinya dan sebagainya, lah baru nih saya bilang ya, pakai gigi D nih ya. Nah, sekarang lepas remnya, jalan nih mobil, ya, lepas rem, tambah gasnya. Nah, remnya kan dilepas, nggak diinjak, betul? Ketika dekat dengan pertigaan atau masuk pintu gerbang perumahan gitu, ayo direm. Dia rem, cik gitu, mobilnya berhenti. Nah, penguasaan diri itu sama. Seperti mobil punya rem, amin. Hidup Anda sama. Jangan pernah Anda bilang, waduh aku nggak mampu mengendalikan semuanya itu. Bisa. Itu dimulai dari kesadaran di dalam diriku ada penguasaan diri. Aku bisa menguasai diri. Nah, itu mulai diakui. Amin. Nah, saudara, ketika pengakuan itu telah Anda lakukan dan mulai tumbuh namanya penguasaan diri di dalam diri Anda, nanti apa yang akan terjadi? Hasilnya apa? Penguasaan diri akan menghasilkan karakter kesabaran. Perhatikan ya. Jadi orang yang nggak sabar, itu nggak punya kontrol. Nggak punya penguasaan diri. Orang yang punya penguasaan diri, nanti akan muncul karakter sabar di dalam dirinya. Oke, kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, Galatia 5 ayat 22 ini bicara sampai 23 ini bicara tentang 9 rasa daripada buah roh. Buahnya 1, rasanya 9. Dari 9 rasa itu yang paling belakang, nah kuncinya di sini ini. Penguasaan diri. Nah, orang yang memiliki penguasaan diri nanti bisa menumbuhkan, memunculkan juga
rasa daripada buah roh yang lain, yaitu kesabaran. Karakter sabar itu muncul karena Anda bisa menguasai dirinya. Paulus bilang dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Perhatikan di sini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, nah saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, yang perlu ditekankan oleh Paulus di sini apa? Mereka harus menguasai dirinya dalam segala hal. Entah pertandingan apa saja lah. Ya. Coba saudara ya, kalau ada rally mobil gitu ya, atau balap motor dan sebagainya ya, di sirkuit dan sebagainya. Itu para pemain-pemain itu, pembalap-pembalap itu, sebelum mereka bertanding, mereka datang 2-3 hari sebelumnya untuk mencoba arenanya, bukan? Ya, untuk mencoba arenanya juga. Mau mengetahui ya, medannya seperti apa, tantangannya seperti apa, betul? Nah, kondisinya seperti apa? Lalu mulai bikin strateginya. Oh, di kilometer di belokan ini, ya, nanti aku nggak boleh tambah gas di situ. Aku harus rem sedikit di situ. Ya, kenapa? Karena tikungannya seperti ini. Itu dipelajari semuanya. Ya, nah, orang-orang yang bertanding untuk mahkota atau piala-piala secara materi itu dunia ini, mereka aja melakukan begitu rupa dengan teliti ya, untuk memperoleh hadiah atau trofi seperti itu, kemenangan secara dunia. Kita sebagai orang Kristen, kita juga hidup dalam pertandingan tuh. Kalau Anda membaca di dalam kitab Ibrani ya, Ibrani pasal 12 ya, kita ini dikelilingi oleh banyak saksi. Amin. Dalam apa? Pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman, ya. Hidup ini seperti pertandingan. Nah, speednya harus Anda lihat. Kapan Anda harus tambah gasnya, ya. Kapan Anda harus berhenti sejenak untuk mendinginkan mesin. Kapan Anda harus isi bahan bakarnya, ya. Nah, ini penting sekali. Makanya ada aturan-aturan yang Tuhan memang sudah buat seperti Sabat dan sebagainya gitu. Untuk apa? Supaya apa? Supaya staminanya pulih kembali, berhenti sejenak dan sebagainya ya. Nah, saudara, dalam pertandingan seperti ini, Paulus bilang, kalau aku berlari, aku tidak berlari tanpa tujuan. Kalau aku sebagai petinju, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, kata Paulus. Melatih. Jadi penguasaan diri itu butuh apa? Butuh latihan. Pasti dari perkara yang kecil, bukan? Jadi dilatih. Melatih untuk menguasai diri ini, Paulus, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, sebelum Anda berkecimpung atau melibatkan pihak kedua, ketiga, atau orang banyak di sekitar Anda mulai coba latihan dengan personal atau pribadi Anda. Contoh ya, dalam hal menguasai diri, Mama, tentang makan, gitu ya. Nah, banyak orang kadang-kadang nggak menguasai diri ya. Waduh, ini makanan kesukaan saya nih. Langsung gitu ya.
Kadang-kadang seperti itu. Atau apalagi lah ya, hal-hal yang bisa Anda buat latihan tentang diri Anda. Aku harus bisa menguasai diri ini. Ya, ada orang pengen diet gitu ya, tapi selalu digoda dengan makanan kesukaannya. Waduh, gagal dietnya. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa menguasai dirinya, betul? Nggak bisa menguasai dirinya. Nah, ketika Anda latihan itu cobaannya pasti besar sih, ya. Tapi Anda harus bisa menang. Ya, Paulus katakan, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, jadi keberhasilan Paulus itu kan apa? Dia latih dirinya. Kalau Paulus bisa, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya pasti juga bisa. Amin. Untuk apa? Mewujudkan, memunculkan penguasaan diri di dalam kita semuanya. Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Jadi orang yang menguasai diri, dia akan membuahkan berpartner dengan munculnya karakter namanya sabar. Sehingga orang yang menguasai diri yang disebut orang yang merebut kota ini, dia juga adalah seorang pahlawan. Ya. Kenapa? Dia sabar. Ya. Jadi orang penguasai diri itu bisa memunculkan karakter sabar di dalam dirinya. Nah, ini kayak dua macam sisi mata uang itu. Antara penguasaan diri dan kesabaran. Coba Anda mulai latih dirimu untuk menguasai diri. Nanti Anda pasti akan jadi orang yang sabar. Amin. Sabar. Menguasai diri, mengontrol dalam banyak hal. Amin. Nah, untuk anak-anak muda, Paulus juga menasihatkan dalam Titus pasal 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Wah, Paulus bilang, saudara, untuk anak muda itu bukan hanya satu perkara yang harus dikuasai. Tapi Paulus bilang, tantangannya anak muda itu lebih banyak. Ya, hei anak-anak muda, Paulus bilang, ya, kuasai dirimu dalam segala hal. Nah, karena anak muda itu darahnya, ya, darah muda, ya, darahnya para remaja. Maunya banyak, gejolaknya banyak, betul ya? Rasa ingin tahunya banyak juga. Nah, di sini anak-anak muda harus diajar untuk apa? Punya penguasaan diri. Ya, banyak hal yang pengen diketahui oleh anak-anak muda, banyak hal yang pengen dicoba oleh anak-anak muda. Nah, di sini harus ada pertimbangan yang kuat. Jadi setiap anak yang telah dididik dari kecil, nanti kalau dia jadi muda, dia tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dikerjakan, atau mana yang harus ditolak dan dihindarinya. Ya, nah ini penting. Dari kecil anak-anak itu mulai diarahkan, ya, diarahkan. Diajak nonton TV bareng gitu ya. Nanti kadang-kadang ada mungkin acara atau berita tentang apa begitu. Nah, semua situasi keadaan seperti itu bisa dijadikan contoh atau bahan pengajaran buat anak-anak ya. Konsekuensinya kalau melakukan seperti ini dampaknya seperti itu tuh loh. Kalau orang nyolong tuh nanti digebukin orang kayak gitu babak belur ya, habis itu dimasukin penjara. Ya lah. Nah, nanti saudara ketika dia sudah lepas ya, udah menentukan dia bisa berjalan sendiri, jalan sendiri dengan teman-teman dan sebagainya, dia nggak akan nyolong. Kenapa? Sudah diajarin dari kecil seperti itu. Ya, kasih tahu, ini remnya begini, jangan nyolong. Jangan nyolong. Anakmu nggak akan nyolong nanti ketika gede, betul? Nah, walaupun itu ada kesempatan tuh,
ya itu toko nggak dijaga tuh, kuncinya geletek gitu. Dia nggak bakal pengen nyolong ke situ, nggak. Kenapa? Dia tahu ya, konsekuensi daripada nyolong itu. Mungkin ada dorongan, tapi dia bisa mengendalikannya. Dia bisa menguasainya. Amin. Nah, dalam pergaulan juga begitu. Tuh lihat ya, dunia ini semakin rusak namanya. Coba ya, mereka sudah melakukan namanya free sex dan sebagainya. Kita ini, ya, dampaknya apa tuh? Ditinggal kabur sama lakinya. Sekarang dia harus nanggung malu, dia harus begini, gini, dan itu. Dia aja dididik, ya. Nah, dari pengertian-pengertian seperti itu, anak mulai mengerti, menjaga pergaulannya, betul? Sehingga ketika dia pergi sendiri, ya, dan sebagainya gitu. Nah, dia bisa tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak boleh dilakukan. Amin. Karena dia tahu rem itu ini rem, gitu. Dia tahu ini kalau dilakukan dampaknya kemana, ya. Nah kalau nggak pernah dikasih tahu, sudah, ya mereka bablas nantinya. Jadi orang tua masih ketika anak-anak itu masih kecil, ya jangan berhenti bawel terhadap si anak-anak. Cerita banyak hal, ya. Jangan ceritain kancil nyolong timun terus gitu aja. Nah, saudara, tentang problema kehidupan, ya situasi, pergaulan dan sebagainya itu boleh kita ceritakan supaya apa? Anak mengerti tentang wawasan seperti itu ketika dia muda, ya dinasihati seperti Paulus menasihati Titus ini. Hei, anak-anak muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Memang banyak yang ingin engkau tahu. Memang banyak yang ingin engkau rasakan yang belum pernah Anda coba. Tapi engkau harus melihat, mempertimbangkan, ya, konsekuensinya apa. Kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya apa? Hitung untung ruginya. Ya. Hitung untung ruginya. Ayo mulai. Kalau bergaul dengan ini, bergaul dengan itu, untung yang mana? Nah, saudara, si anak-anak itu mulai melatih itu. Melatih untuk melihat ke depannya dia mau jadi apa, keinginannya seperti apa. Nah, di sini ini harus ada penguasain dirinya. Namun, saudara, enggak semua orang langsung bisa ada di level itu, bukan? Kenapa? Karena semua orang itu punya takaran masing-masing. Ya. Dalam mengiring Tuhan, dalam iman, dalam segala sesuatu, ada yang namanya takarannya. Ya. Nah, takaran itu tergantung, saudara, persiapan yang disiapkan oleh orang-orang yang membimbing sebelumnya. Kalau orang itu telah dibimbing sebelumnya, dia punya takaran lebih baik daripada yang tak pernah dibimbing sebelumnya. Ya. Jadi takaran itu tergantung, ya, persiapan daripada orang itu sendiri. Nah, semuanya sesuai dengan takaran iman. Jadi bisa disimpulkan, takaran iman setiap orang tentu tak sama. Melalui pengajaran yang mereka terima dari Roh Kudus, iman masing-masing akan bertumbuh. Ada yang mengembang pesat, ada juga yang mengembang dengan lambatnya. Ya, nah begitu juga Bapak Saudara ya, ikut pemuridan seperti ini. Ada yang bertumbuh dengan cepat, ada yang tumbuhnya lambat sekali. Bahkan ada yang nyaris gak kelihatan pertumbuhannya. Nah, tapi saya lihat kadang-kadang saya kagum juga nih, you know. Orang yang awalnya gitu ya selalu telepon, Pak tolong doain, Pak tolong gini, nanya gitu, gitu ya, asalnya gitu loh. Ya tapi ya, puji Tuhan nih, gitu. 6 bulan, 7 bulan ikut kelas pemuridan itu, buahnya ada, pertumbuhannya luar biasa. Dan saya bersyukur melihat orang-orang yang bertumbuh seperti itu, takarannya mengembang, ya. Karena apa? Dia tidak lagi menempatkan diri sebagai orang yang harus menerima terus.
Tapi dia mulai, aku terima, aku juga harus latih untuk memberi orang lain juga. Sehingga dia bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Memberkati orang lain, melayani orang lain juga. Dan hidupnya berguna. Nah, ketika saya melihat dampak seperti itu, saya yang hampir Senin sampai Jumat terus ngajar Bapak Saudara itu rasanya jerih payahmu tidak sia-sia. Kata Tuhan ya, jerih payahmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tapi kalau saya mengajar gitu ya, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, segala macam gini, yang dididik, yang diajar itu nggak ada kegerakan, nggak ada pertumbuhan ini gimana ya? Rasanya kadang-kadang mau diterusin atau enggak ya? Gitu ya. Ya, ini udah 2 putaran nih, mau 3, itu kan habis, gitu. Nah, gimana nih, Mama itu? Nah, tapi dengan ada yang bertumbuh, takarannya semakin besar. Saya melihat walaupun nggak sebanyak yang kami harapkan, tapi ada buah-buahnya. Ya, saya bersyukur, ya. Mereka mulai bertumbuh seperti itu, ya. Nah, saudara, kita harus mulai mengerti, ya. Semua pertumbuhan ini tergantung, ya. Ukuran iman seseorang tak boleh dipakai untuk mengukur orang lain. Demikian pula bila takaran iman seseorang sampai suatu tingkatan tertentu, jangan ia mencoba berpikir menurut takaran iman lebih besar yang belum dicapainya. Ia pasti tak mampu mengerti atau memahaminya. Jadi dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita, pengetahuanmu yang tinggi itu gak boleh Anda paksakan kepada orang-orang yang belum ada di level itu. Amin. Nah, kadang-kadang kita akan belajar pemuridan seperti ini. Lalu Anda kembali ke gereja Anda masing-masing. Anda ketemu dengan orang-orang yang belum pernah ikut pemuridan. Ya, orang yang belum pernah ikut pemuridan, dia nggak tahu adanya pelajaran yang Anda pelajari, bukan? Nah, lalu Anda yang sudah bertumbuh di level pengajaran yang Anda terima itu, Anda mulai memaksakan, harus gini loh, harus begitu loh. Nah, padahal orang itu belum pernah mendengar tentang pengajaran itu. Nangkep saudara ya? Nah, kadang-kadang kita terlalu memaksakan, tidak melihat kondisi level iman daripada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Amin. Contoh ya, Paulus ini dalam perkara makan, ya, tentang makanan. Orang perjanjian baru itu tidak lagi ada di dalam yurisdiksi halal dan haram lagi, tidak. Ya. Jadi ini bukan perkara halal dan haram. Paulus bilang begini, semua makanan itu ya boleh dimakan asal berguna. Yang enggak berguna jangan. Kata Paulus seperti itu. Jadi antara fungsi ya, guna atau tidak. Karena makanan itu untuk perut. Betul? Nah, kalau enggak berguna ya jangan dimasukkan. Tapi kalau berguna ya silahkan. Kata Paulus seperti itu. Pengertian Paulus itu tinggi sekali. Sampai satu hari, Paulus itu bilang begini. Walaupun semua orang bilang itu ada ilah-ilah, ada berhala, ada patung dan sebagainya. Paulus bilang apa? Bagiku hanya ada satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Yang lainnya nggak dianggap, ya, dengan segala atribut dan kegiatan-kegiatannya. Ya. Jadi dia meyakini apa dengan melakukan apa dan ini kadang-kadang mereka membawa persembahan itu kepada dewa-dewinya atau ke kuil dan sebagainya kan. Nah, lalu muncul ya satu kebimbangan tentang apa, boleh enggak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Nah, tingkat pengertian Paulus karena dia hanya menganggap hanya satu Allah Bapa dan satu Tuhan adalah Yesus. Yang lain enggak ada. Paulus terhindar ya dari semua tatanan yang ditakuti oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi sebenarnya Paulus bilang begini,
Aku makan yang sudah dipersembahkan berhala, sebenarnya bagiku nggak apa-apa. Tapi demi iman mereka, aku memutuskan tidak makan makanan itu. Bukan karena saya takut, tapi karena iman mereka yang masih lemah itu. Nah, nangkep saudara ya. Jadi Paulus nggak arogan ada di sini. Karena iman orang yang masih lemah, yang harus diselamatkan itu, kita yang punya pengetahuan lebih tinggi daripada orang di sekitar kita harus menundukkan diri, menyamakan level kita sama dengan orang itu, supaya orang itu tidak tersandung karena pengetahuanmu yang tinggi itu tadi. Amin. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Ukuran iman seseorang tak boleh dipakai untuk mengukur iman orang lain. Contoh, Anda sudah menumbuhkan iman Anda tentang kesembuhan atau mujizat. Sehingga Anda nggak perlu dokter, Anda nggak perlu obat, Anda nggak butuh rumah sakit. Loh, itu kan hal yang benar, itu hal yang baik, bukan? Tapi nggak semua orang bisa nyampe ke situ dengan cepat, amin. Karena mereka belum punya iman ke sana. Satu hari Anda kunjungin orang sakit, Anda yang sudah menang dari obat, Anda yang sudah menang dari dokter, Anda yang sudah menang dari rumah sakit, lalu Anda paksakan orang itu keluar dari rumah sakit, buang obat-obat itu, gak usah panggil dokter ya, pokoknya Tuhan aja. Wah, rohani banget saudara. Ya, Anda tinggal pulang, orangnya bingung. Waktu kesakitan dan sebagainya, dia nggak berani minum obat, dia nggak berani panggil dokter. Ketika parah, keluarganya bilang, jangan bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Innalillahi wa innalillahi raji'un. Tahu-tahu Anda mendengar, Pak, udah dipanggil Tuhan. Wah, dengan kondisi seperti itu kadang-kadang orang yang memaksakan imannya kepada orang lain itu, jawabannya kadang-kadang cukup ya. Dia berkata gini, kehendak Tuhan yang terbaik, saudara. Memang itu kehendak Tuhan yang terbaik. Nah, apakah begitu? Ya, sebenarnya tidak begitu. Ya, iman orang itu beda-beda. Dulu kita punya pengalaman pahit seperti itu. Ketika kita diajar tentang kuasa dan sebagainya, kemana-mana orang saya paksa. Siapa bilang saya sakit? Kalau nggak sakit, keluar dari rumah sakit. Dan korbannya banyak. Ya, tapi hari ini diingatkan oleh Roh Kudus. Betul? Level iman orang itu beda-beda. Nah, tapi orang yang imannya rendah itu, jangan puas terus ada di level rendah itu. Melihat ada orang yang bisa menang, gak bergantung lagi sama obat, kenapa Anda nggak berjuang untuk bertumbuh imanmu sampai menang dan mengatasi obat itu, lalu Anda nggak butuh obat, amin. Nah, dipupuk imannya. Yang imannya tinggi itu mengkatrol, membimbing orang-orang yang imannya masih rendah. Bukan orang yang rendah itu dipaksa untuk memenuhi standar Anda. Nggak boleh. Amin. Ya. Nah, jangan mencoba berpikir menurut takaran iman lebih besar yang belum dicapainya. Pasti ia tak mampu mengerti dan tak mampu memahaminya, lalu akhirnya hal yang fatal akan terjadi dalam kehidupan mereka. Oke? Ayatnya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan.
Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, kepada kamu masing-masing. Jadi jangan memikirkan lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Jadi kita sebagai mentor, bagi orang-orang yang melayani, jangan Anda membawa pikiran orang itu di level pikiran Anda. Anda harus bisa menyelami. Kadang-kadang saya harus berbicara banyak dulu, saya korek dulu, saya mau lihat dulu. Ini Pak Andreas Andi itu cara berpikirnya ada di level mana ya? Sehingga harus saya bicara di level itu untuk menolong Pak Andreas Andi itu. Saya nggak bisa ya menarik Pak Andreas Andi itu ke level saya, di mana saya telah membangun lebih tinggi daripada level imannya Pak Andreas Andi. Amin. Nggak bisa. Supaya apa? Pak Andreas Andi nggak memikirkan dulu. Berpikirlah ketika Anda ada di situ. Amin. Nah, ketika Anda sudah ada di daerah itu, itulah pikiranmu. Nah, ini bukan angan-angan, tapi realitas rohmu terjadi ada di level Anda bertumbuh di situ. Amin. Nah, hal yang lain, contoh 1 Korintus pasal 7, ayat yang ke-9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ya, 1 Korintus 7 itu kalau Anda baca tentang hal perkawinan. Paulus itu bilang begini, kawin itu baik, tidak kawin lebih baik. Ya, nikah itu baik, tidak nikah itu jauh lebih baik. Nah, loh, jadi kawin nggak dilarang. Tuhan bilang orang kawin itu baik. Bahkan ada rencana Allah kan. Memang Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Lalu mereka bertemu, jodohan di situ. Lalu mereka dinikahkan, kawin, ya. Nah, asal laki dan perempuan itu sah. Kalau laki-laki dan laki-laki ya nggak boleh. Itu melanggar kodrat. Perempuan sama perempuan nggak boleh. Tapi kan yang penting dua, Pak. Dua menjadi satu. Ya, jenisnya harus beda, loh ya. Laki-laki dan perempuan. Karena ada ayat berikutnya. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Loh. Apakah istri harus perempuan? Iya. Nah, nggak boleh istri sejenis. Gitu. Diciptakan beda jenis itu untuk saling melengkapi dan memenuhi di situ. Ya, makanya Tuhan bilang kawin itu baik, boleh diizinkan. Tapi tidak kawin, Paulus ya bilang ini bukan Tuhan yang bilang. Yang bilang Paulus loh. Ya, coba nanti Anda lihat. Ya, kalimat ini dijelaskan, dipertegas oleh Paulus. Ya, ini kata Allah, bukan, ini kataku. Ya. Kata Paulus, menurut pertimbangannya Paulus. Ya. Menurut pertimbangannya Paulus, kawin itu baik, tidak kawin lebih baik. Kenapa? Karena Paulus mengambil bagian yang lebih baik, yaitu dia tidak kawin. Jadi Paulus itu tidak kawin bukan karena ada faktor-faktor apa. Itu keputusan daripada Paulus. Dia memutuskan diri tidak kawin. Kenapa? Pertama alasannya ya, Paulus itu merasa menjadi orang yang punya hutang dengan Tuhan yang harus dibayar. Terus yang kedua adalah waktunya singkat. Dia bertobat udah tua. Ya. Waktunya pendek. Nah,
dia mengejar. Nah, dia melupakan semuanya itu dalam pengejarannya itu. Sampai satu hal tentang kawin itu sudahlah, lewat aja, skip aja. Ya, saya mau langsung kawin dengan Tuhan nanti. Itu pikirannya Paulus seperti itu. Nah, dia menasihati murid-muridnya. Kawin itu baik. Kalau enggak kawin, jauh lebih baik. Kenapa? Karena orang yang tidak kawin, dia bisa lebih konsen dengan Tuhan daripada yang kawin. Kalau yang kawin itu pikirannya terpecah. Ya keluarga, ya Tuhan. Ya keluarga, ya Tuhan. Betul ya? Nah, di situ itu. Tapi kalau enggak kawin, dia punya waktu banyak untuk Tuhan. Dia banyak tenaga untuk Tuhan. Dia banyak pikiran untuk Tuhan juga, men. Pikirannya enggak terpecah-pecah banyak di situ. Karena apa? Karena kawin itu baik, tidak kawin lebih baik. Tapi Paulus bilang begini, ayat 9 tadi ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Jadi idealnya, kalau enggak kawin itu kan lebih baik daripada yang kawin, toh. Nah, orang kadang-kadang pengen kayak Paulus, aku nggak mau kawin, ya. Tapi akhirnya, ya jatuh dalam perzinahan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau nggak bisa menguasai diri, mereka yang bertekad untuk tidak kawin itu, Paulus bilang apa? Kawin saja daripada hangus karena hawa nafsu. Ya, memang jauh lebih baik. Tapi kalau nggak tahan, ya mana tahan? Ya sudah kawin aja, itu enggak ya? Lebih baik seperti itu daripada sok rohani, sok hebat seperti Paulus dan sebagainya, tapi akhirnya jatuh seperti itu. Kenapa? Tidak dapat menguasai dirinya. Ya, oke, satu poin lagi, saudara. Saat-saat tidak menguasai diri, ya. Ini Paulus memberikan contoh di sini. Saat-saat tidak menguasai diri. Nampaknya ada saat-saat Paulus melepaskan penguasaan dirinya kepada Roh Kudus, sehingga sepenuhnya dikuasai oleh Roh dalam rangka melayani Allah. Entah dalam berbicara, entah dalam melayani orang, atau juga dalam penyembahannya kepada Allah. Ya, ada banyak hal yang Paulus itu menyerahkan kepada Tuhan. Ya, di situ tentang apa yang harus dia lakukan, dia lepas penguasaan dirinya kepada Roh Kudus itu. Sehingga sepenuhnya Paulus itu dikuasai oleh Roh. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu bukan keinginannya dia lagi. Tapi Roh membawa Paulus, ya, menuntun Paulus masuk ke dalam pelayanan seperti itu, ya. Nah, 2 Korintus 5 ayat 13, Saudara. Tuhan ya di sini, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu, ya, kepentingan kamu. Nah, saudara, Paulus itu kadang-kadang dia harus rela dibawa oleh Roh. Satu kali Paulus itu dinubuatkan oleh Agabus, tentunya ya. Agabus itu bilang begini, orang yang memakai ikat pinggang ini nanti akan dibawa ke Yerusalem. Ya, dia akan mati di sana. Jemaat nangisin dia semuanya. Paulus, jangan pergi ke Yerusalem ya, gitu ya. Tapi Paulus bilang apa? Enggak, aku harus pergi ke Yerusalem. Loh, saudara Anda lihat ya. Sudah ada nubuatan dan banyak orang sayang sekali sama Paulus. Tapi Paulus mau ngikut Tuhan lebih daripada perasaan orang itu. Lebih baik aman di situ, tinggal di situ ya. Daripada ke sana nanti ditangkap lalu dieksekusi di sana, mati di sana. Ya. Makanya dia bilang, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Kalau ini maunya Tuhan, aku lebih memilih
ini maunya Tuhan yang harus saya ikutin, yang harus saya turutin daripada ya kemauan diri saya sendiri. Ya. Nah, kalau kami menguasai diri itu adalah untuk kepentingan kamu. Seperti Paulus tadi ya. Dia punya pengetahuan tinggi, tapi dia merendahkan, ikut turunkan levelnya, lalu menyamakan dengan orang yang sedang dibimbingnya itu untuk kepentingan orang itu. Nah, disitulah Paulus bilang, dengan penguasaan diri, aku mau melakukan ini untuk kamu seperti itu. Tapi kalau Roh Kudus sedang membawa Anda kepada level atau ke tempat yang tidak Anda sukai, ya Anda harus ikut maunya Tuhan seperti itu. Ya. Nah, itu kadang-kadang di luar kontrol dalam pelayanan ini. Itu yang sering kami alami dalam pelayanan biasanya. Konsep-konsep, ya, pengalaman-pengalaman, trik-trik dalam pelayanan, kadang-kadang nggak kepake di lapangan. Yang sering ya. Kenapa? Ketika Roh Kudus take over, ketika Roh Kudus ambil alih semuanya, wow saudara, di situ apa yang terjadi? Apa yang nggak pernah saya pikirkan, apa yang nggak pernah saya rancangkan, apa yang nggak pernah muncul dari hati itu yang dikerjakan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah. Cuman satu aja, Tuhan, aku menurut Engkau. Ya, itu tergantung pertanyaan saya. Ketika saya bilang Tuhan, orang ini mau diapain? Beda kalau saya tanya begini, Tuhan, kalau orang ini saya giniin, gitu, ini gimana? Walaupun itu bentuk pertanyaan, tapi Tuhan dalam keadaan urgent, ya, seperti itu, Tuhan nggak mau bantah-bantah dengan Anda. Kenapa? Walaupun dia bilang jangan, gitu ya, Anda tetap ngotot karena Anda sudah pandang baik apa yang Anda usulkan kepada Tuhan itu. Sebenarnya Anda mau, Tuhan, saya mau giniin orang ini ya, lakukan dengan cara ini ya, tolong Tuhan, kuasa-Mu menyertai saya. Sebenarnya bahasa kasarnya begitu, bahasa premannya, nodong Tuhan. Tapi bahasanya halus, ya Tuhan, kalau begini bagaimana? Ya, sebenarnya kalau Tuhan bilang, nggak bisa, Anda akan ngotot. Tapi kemarin sembuh loh Tuhan. Waktu saya tabuk itu sembuh loh Tuhan. Ya. Nah kan boleh juga ditabuk hari ini. Ya. Umpama gitu ya. Nggak bisa. Karena kita punya konsep berdasarkan pengalaman dan teori trik-trik yang pernah Anda temukan dari situ itu. Dalam perkara pelayanan ini, Anda harus mengalir. Kadang-kadang Anda harus di luar kontrol penguasaan diri Anda. Tuhan, pelayanan ini bukan lagi hakku. Engkau boleh ambil alih semuanya. Silahkan Tuhan, lakukan apa saja menurut apa yang Engkau mau. Pakai mulutku untuk Engkau berbicara seperti Engkau ingin ngomong apa aja. Pakai tanganku ini, pakai kakiku ini. Ya, nah, bukan kehendakmu lagi. Kehendak Tuhan. Ya, Roh itu memimpin, menguasai Anda. Itu yang dibilang Paulus. Ketika kita tidak menguasai diri, catat baik-baik. Saat tidak menguasai diri itu kalau konteksnya ada di dalam pelayanan. Amin. Ya. Tapi pertimbangan Anda terhadap orang yang levelnya ada di bawah Anda itu bukan lagi ada di luar kontrol, di luar penguasaan diri. Anda yang harus menurunkan diri Anda. Menguasai diri Anda untuk tidak memaksa orang lain untuk mengikuti level Anda. Amin. Nangkep ya? Sama-sama ini dalam pelayanan, ya. Ketika melihat ada orang yang beda level dengan Anda, nah di sini Anda harus bisa mengontrol diri Anda. Aku nggak boleh maksa orang itu untuk melakukan, menjalani seperti apa yang harus aku lakukan, alami dalam kehidupan saya di level ini. Karena levelnya masih berbeda. Amin. Dia pasti nggak bisa. Karena di level yang berbeda dengan Anda. Nah di situ
Anda harus menguasai diri Anda. Amin. Nah, kalau dalam pelayanan yang kayak seperti tadi saya katakan yang lainnya, Roh Kudus ambil alih, nah disitulah saatnya Anda melepaskan kemauan Anda, sepertinya Anda kehilangan kontrol diri Anda. Tapi Roh Kudus yang bertanggung jawab. Amin. Oke, Bapak Saudara. Sampai di sini dulu ya, tentang pelajaran disiplin dan tanggung jawab. Amin. Nah, kita baru bicara tentang penguasaan dirinya. Nah, besok kita lihat lagi ya, bagaimana orang yang disiplin dan punya tanggung jawab itu harus disertai dengan apa? Ada kesetiaan ya dan sebagainya yang akan kita bahas di kelanjutan daripada pelajaran berikut ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.